Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nasriani dengan NIM 2205120467 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan. Jadi apa sih itu komponen penyusun jaringan? Komponen penyusun jaringan komputer adalah gabungan dari komponen-komponen yang dihubungkan berbagai jalur transmisi menggunakan kabel tertentu untuk mencapai tujuan, seperti berbagi sumber daya atau data, berkomunikasi antar komputer dan lain sebagainya. Di sini saya lebih membahas ke kabel UTP-nya. Jadi UTP atau Unshielded Twist Pair adalah sesuai dengan namanya unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan perlindungan aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP atau Shield Twisted Pair, nama Twisted Pair merujuk pada berbentuk dari isi kabel tersebut saling berlilit pada setiap pasang. Kabel ini sering digunakan karena harganya yang relatif murah dan mudah dipasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna yang unik di tiap kabel, lalu disusun berlilit pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran kabel. Seperti gambar di samping itu adalah contoh kabel UTP. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung atau unshielded. Yang kedua, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu, membutuhkan repeater jaringan. Yang keempat, menggunakan konektor RJ45. Yang kelima, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Satu pasang kabel untuk TX yang mengirim informasi, yaitu pada pin nomor 1 TX plus dan 2 TX min 7. Yang satu pasang kabel untuk RX menerima informasi, yaitu pin nomor 3 RX plus dan 6 RX 8. Dua kabel lainnya yang tidak terpakai dapat digunakan untuk mengirim daya listrik atau power over internet untuk mencatut perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Fungsi dari kabel UTP sendiri adalah kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP sendiri dapat dibagi menjadi lebih spesifik dari berdasarkan jenis kategorinya. Untuk jenis-jenisnya misal kabel straight stroke dan kabel crossover dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1 cat 1 sampai dengan kategori 7 cat 7. Kegunaannya berdasarkan dari warna. Yang pertama ada warna jingga yang berfungsi mengantarkan paket data, putih jingga berfungsi mengantarkan paket data, hijau yang berfungsi mengantarkan paket data, putih hijau mengantarkan paket data, biru dan putih biru mengantarkan paket suara, coklat dan putih coklat mengantarkan tegangan DC. Jadi di sini ada jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada strike stroke. Untuk kabel strike stroke sendiri, aturan yang sama berlaku saat antara satu ujung konektor dan yang lainnya. Jenis kabel langsung biasanya digunakan untuk menggunakan dua perangkat yang berbeda, misbi antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Urutan kabel kontinu adalah sebagai berikut, seperti pada gambar. Yang kedua ada jenis crossover. Jenis kabel crossover menggunakan aturan yang berlaku di antara ujung konektor. Jenis crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dan switch, hub dan hub. Urutan kabel crossover sendiri seperti pada gambar di samping. Kategori kabel UTP berdasarkan catnya. Yang di cat 1, kabel UTP kategori 1, cat 1 merupakan jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Yang kedua ada cat 2, kategori 2 merupakan jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP cat 1.
Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini biasa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik. Yang selanjutnya pada kategori 3, C3 merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Yang selanjutnya pada kategori keempat merupakan jenis kabel dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3 atau sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per detik. Selanjutnya pada kategori 5 merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dari kabel UTP sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan 100 megabit per detik. Selanjutnya kategori ke-6 merupakan standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tertinggi. Yang terakhir pada kategori ke-7 merupakan jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic, berbagai macam aplikasi dalam satu kabel, single kabel, meskipun data yang terkirim sampai 10 gigabit per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Di sini ada simulasinya kabeling OTP. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.